lagi di podcast kita Dialog Warga. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang penting yang sering terjadi di sini, tapi jarang banget orang ngebahas tentang topik ini nih. Jadi kita tuh pengen ngebahas topik bahayanya pedofil di lingkungan sekitar kita. Kita akan bahas topik ini secara pelan-pelan dan edukatif, biar semua orang bisa lebih waspada dan tahu apa yang harus dilakukan kalau ketemu ciri-ciri dari pedofil itu. Okay. Yang pertama, aku mau nanya kalian dulu nih. Yang pertama, sebenarnya apa sih definisi atau pengertian pedofil anak menurut kalian? Tolong jelaskan. Menurut saya sih itu adalah gangguan seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual pada anak-anak atau yang di bawah umur. Ya. Contohnya yang di bawah umur 13 tahun. Atau yang di umur 13 tahun itu ada salah satu korban pelaku dari umur yang udah di atas umur legalitas. Contohnya umur 16, 17, 18 seperti itu yang menurut pendapat saya. Jadi kalau misalnya pedofil ini nggak ada hubungannya dengan waktu gitu ya. Kalau misalnya dia umurnya 30 tapi umur 20 berarti udah tidak termasuk pedofil. Udah enggak Karena ada minimal umurnya. Tapi yang penting umurnya tuh di atas 13 tahun. minimal umur Itu korban paling itu minimal. di bawah 13 tahun korban. Kalau pelaku itu dia di atas umur 16 tahun dan memiliki kayak jarak usianya itu sekitar 5 tahun antara pelaku dan korban. Itu tadi katanya 5 tahun. Berarti kalau misalnya tadi kan yang saya bilang 30 sama 20. Tapi kan 20 itu udah nggak termasuk anak-anak dong. Itu udah Oh, iya. termasuk Ya kan? umur di atas legalitas. Dia kan udah di atas 13 tahun. Berarti kalau di atas 13 tahun, terus dia pacaran lebih tua 5 tahun dari pasangannya, berarti itu masih termasuk aman. Aman, karena itu bukan Aman atau enggaknya anak-anak lagi sih. tergantung orangnya sih. Kalau menurut saya sih enggak, karena ada seorang laki-laki juga udah nikah sama yang nenek-nenek ada. Oh, disebutnya banyak ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi saat ini nih. Seberapa besar sih peran media sosial atau game online di platform digital ini? Kalau menurutku sih besar banget ya. Kayak kita bisa lihat di banyak kasus seperti di platform Roblox seperti itu. Roblox banyak banget yang para pedofil berkumpul di sana. Kayak mereka berusaha untuk buat anak-anak tertarik pada mereka. Kayak ya mereka berusaha untuk mencari informasi tentang anak tersebut, seperti rumah dan juga lokasi dia. Kayak diajakin meet gitu ya? Iya, diajakin meet. Berapa orang tuanya mana? Iya. Kayak gitu. Oke, untuk kalian sendiri apa sih kesalahan atau miskonsepsi yang paling sering terjadi ketika membahas isu-isu ini? Langsung dianggap sensitif. Karena ini salah satu kasus yang bisa dibilang sangat berbahaya ya. Apalagi ada yang disebut namanya apa sih, perlindungan anak ya. Betul. Agak sensitif sih kalau aku bilang. Sensitif itu mungkin karena menurutku ya, itu karena kalau di Indonesia ini masih abu-abu. Iya. Pedofil ini orang-orang masih belum mengerti apa arti dari pedofil. Edukasinya masih kurang banget ya. Benar. Oke, contoh-contoh kasusnya yang ada di Indonesia aja deh. Menurut kalian tuh contoh kasus apa sih yang beredar-beredar di luar sana? Kita Indonesia aja nih ya. Mungkin yang kayak tadi Roblox, banyak tuh anak-anak yang masuk dalam perangkap pedofilia. Terus mungkin dari kalian ada yang lain? Ada dari kasus cosplay kebanyakan. Karena kan cosplay itu tempat berimajinasi bahwa karakter kalian yang kalian idolakan tuh jadi nyata gitu loh kan. Dan kebanyakan yang berpikiran seperti itu ya banyak sih, tapi yang lebih berpikiran yang lebih ini banget ya, itu yang rata-rata yang di bawah umur 13 ya kan, Ya anak-anak yang masih baru anak-anak yang puber masih lah ya. puber gitu loh. Terus ngelihat karakter aslinya nih ya kan, nah yang kelihatan yang cosplay itu bakal kayak mengajak gitu loh, ngajak jalan-jalan. Kan yang namanya udah suka kan udah buta ya kan, Cinta itu buta. cinta itu buta, apalagi dia udah cinta banget sampai wallpapernya taruh ini kan,
di HP-nya, wih ini idola gue jadi nyata nih di jadi cosplay. Cuman banyak yang ya seperti itu sih, orang kayak nggak sadar. Halu ya. Halu. Sama dunia mereka Tapi sendiri. kalau misalnya begitu, berarti pelakunya di bawah umur, sedangkan ya pelaku di bawah umur dan Enggak, sorry, korban. pelakunya memanfaatkan anak yang di bawah umur itu untuk tertarik sama dia. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Ya, dia tahu dia suka kan. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Oh, Seperti iya. itu sih Oke. sebagai penambahnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Ingat, tujuan kita membahas topik ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka perlindungan anak dan Dan meningkatkan kewaspadaan. Perlindungan anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita semua. Terima kasih dan bye-bye. bye-bye.